الحمد لله تطمئن القلوب وبفضله ورحمته تغفر الذنوب أشهد أن لا إله إلا الله الخالق المعبود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الموعود اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ذوي الكرم والجود أما بعد فيا معاشر الجمعة رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون وتذكروا لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم الحمد لله والشكر لله. Puji syukur mari kita tidak lupakan untuk kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim juga mari kembali kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pernah berkata kepada Rasulullah sekembali dari menghadapi perang yang besar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah yang dikatakan perang yang besar itu. Rasulullah mengatakan yang sebaliknya, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Yang mana yang dimaksud dengan perang yang besar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu jihadun 'alan nafs, ialah berjihad untuk mengendalikan hawa nafsu. Kita telah melewati perjuangan melawan ataupun mengendalikan hawa nafsu itu selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Siang hari kita berpuasa, nafsu makan dan minum kita tekan, ataupun nafsu yang lainnya, keinginan-keinginan yang lainnya kita berusaha untuk menahan diri. Maka dengan itu selepas dari bulan Ramadan kita merasa bahwa telah lepas dari yang namanya perjuangan. Tidak saja di siang hari, di malam hari kita pun ada di dalam perjuangan ibadah, perjuangan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul lail. Ada salat yang kita tunaikan, yang kita kerjakan. Ada salat witir, ada salat tarawih, ada salat yang lainnya. Salat tengah malam. Kita berjuang siang dan malam di bulan suci Ramadan. Itulah yang menjadi penilaian jihad
Bagi siapa? Ialah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selepas dari bulan suci Ramadan di hari raya Id seperti kemarin dinilai sebagai suatu hasil perjuangan. Karena itu dikatakan hari kemenangan, Yaumul Faiz, hari kemenangan. Kenapa dikatakan hari kemenangan? Karena kita lepas dari suatu perjuangan. Itulah sehingga bahasa yang sering terlontar, paling sering keluar dari sesama ketika kita mengadakan silaturahim di hari raya Id, minal aidin wal fa'idin, minal aidin wal fa'idin. Seakan-akan setelah kita melewati yang namanya perjuangan itu, kita kembali kepada raihan akan kemenangan itu, yang namanya al-faizin. Seperti itulah. Namun sesungguhnya lebih tepat kalau kita saling mendoakan di hari raya Id itu, karena tidak ada yang menjamin kita, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah memang nilai-nilai dari ibadah yang kita persembahkan dalam bulan suci Ramadan itu benar adanya diterima di sisinya atau tidak? Jadi tekad yang ngising ayam ya itu kalian Allah Ta'ala. Tak apalah ya. Tak apalah kita katakan bahwa kita kembali dari satu perjuangan untuk memperoleh yang namanya kemenangan ini. Sepantasnya kalau kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, itu saling mendoakan namanya. Mudah-mudahan Allah menerima apa ya perjuangan darimu, dan begitu pula perjuangan engkau. Itu yang terbaik kita persembahkan sebagai doa di hari raya ini. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Hadirin sekalian, selanjutnya ingin saya katakan, manakah sesungguhnya kemenangan itu, kemenangan mutlak itu, kemenangan yang pasti itu? Bolehlah kita katakan yang namanya fauz, kemenangan, tapi sesungguhnya kemenangan yang kita tafsirkan bukanlah kemenangan mutlak, tapi kemenangan nisbi. Kenapa saya katakan demikian? Karena kemenangan mutlak itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana dia pertanda kemenangan mutlak itu? Nanti di hari kemudian, di hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita akan mengerti, akan tahu bahwa betul kita memperoleh kemenangan yang pasti, kemenangan yang mutlak itu. Siapa yang mengatakan? Bukan saya yang mengatakan. Yang mengatakan itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 13. Bahwa tatkala kita berbicara tentang hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tentang bagaimana kiranya agar kita bisa masuk ke dalam surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-jannah. Seperti apa jalannya? Memang di antaranya jalannya ialah bagaimana kita mengisi bulan Ramadan itu, karena bulan suci Ramadan berisikan di dalamnya adalah laksana perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa perintah, berzakat perintah, salat perintah, secara keseluruhan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak ialah anjuran dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Itu yang kita lakukan.
di dalam bulan suci Ramadan. Tapi seperti apa sesungguhnya yang namanya tiket untuk masuk ke dalam surga Allah itu? Tidak banyak, cuma 2 saja. Ini yang saya katakan, silahkan buka surah An-Nisa ayat 13. Apa kata Allah di ayat itu? Wa ati'ullaha wa rasulahu. Siapa yang mentaati Allah, apa yang harus kita taati dari Allah? Yang pertama adalah perintahnya, yang kedua adalah larangannya. Itulah yang harus kita taati. Atiullah. Kemudian yang kedua, wa atiur rasul. Allah mengatakan siapa yang taat kepada Allah wa rasulahu, taat kepada rasulnya. Apa kata Allah selanjutnya di ayat itu? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Bahkan Allah mengatakan dia akan kekal di dalamnya, khalidina fiha. Lalu ayat itu ditutup dengan kalimat wadzalikal fawzul azim. Itulah dia kata Allah yang dikatakan kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Nyatalah yang namanya kemenangan itu nantinya. Itulah dia di saat kita merayakan yang namanya hari raya Id di hari kemudian. Karena Allah mempersembahkan 3 hari raya, 3 di dunia, 1 di akhirat. Mana 3 di dunia? Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Yang ketiga, hari raya di hari Jumat. Yang keempatnya di hari kemudian. Di mana itu? Ketika kita bebas dari barisan daripada mahsyar. Setelah kita diseleksi bagaimana perbuatan, bagaimana bawaan kita di dunia, dan kita lolos, pada akhirnya kita akan merayakan yang namanya kemenangan itu, di mana kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Itulah dia yang dikatakan fauzan azima, kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Pada saatnya nanti disitulah kita akan ketahui bahwa kitalah termasuk orang-orang yang meraih kemenangan itu. Kalau sekarang ini lepas dari bulan Ramadan, mulai dari kemarin dikatakan meraih kemenangan belum pasti, paling-paling tandrana gini ya. Saya sering-sering mengatakan bahwa kalau kita berbicara tanda, pertanda itu bisa berubah-ubah. Boleh jadi di bulan Ramadan hebat ibadahnya, tapi lepas dari bulan Ramadan panrak di sini, jaim sen dosa, gaukan seperti itu. Namanya tanda berubah-ubah. Jadi marilah kita jadikan momen Ramadan itu memang benar bahwa setelah kita merayakan hari raya Idul Fitri kemarin, sejak dari kemarin hari ini insya Allah mari kita berupaya untuk beristiqomah mempertahankan apa yang telah kita dapatkan selama bulan suci Ramadan. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan sebagai bahan isian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih kurangnya saya tidak lupa untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-akhyar wa ala alihi wa ashabil absar, amma ba'd. Fa ma'asyiral jumu'ati rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqillah wa akhudhukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa tadhakkaru liqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arba' 'alal khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyat as-sahabat wa qarabat ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Wa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه من فضله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما